Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Insyaallah yang hadir pada subuh hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ada satu hal yang ingin kita sampaikan untuk kita semua. Di dalam catatan ini kami menulis tentang bagaimana solusi problematika umat hari ini. Apakah Islam bisa menjadi dasar daripada bangkitnya kembali Islam itu di tengah persoalan umat yang kian kuat. Kalau kita lihat hari-hari ini, akhir-akhir ini, banyak sekali tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama berbagai macam kalangan. Ada yang menulis tentang cerdas di tengah diserupsi era. Ada juga yang menulis tentang bagaimana menjadi orang yang beriman di tengah hiruk pikuk dunia dan lain sebagainya. Tetapi perlu Bapak Ibu mengerti dan kita pahami bersama bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah sesuatu yang sudah didesain, dibuat, disetting. Kalau kita merujuk kepada sejarah, kita lihat pada sejarah dulu. Ada seorang pemuda bernama An-Nadhr ibn Al-Haris. Siapa An-Nadhr ibn Al-Haris ini? An-Nadhr ibn Al-Haris ini adalah orang yang menentang dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah apakah dia menentang dengan cara berperang, dengan cara menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Secara fisik. Tetapi An-Nadhr ibn Al-Haris menyerang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam model serangan, tapi dengan membandingkan kedatangan atau risalah agama yang dibawa oleh Nabi dengan kehebatan kerajaan Persia. Ketika kekaisaran, ketika Raja Persia, ketika Romawi menjadi satu negara yang kuat pada masanya, oleh pemuda yang bernama An-Nadhr ibn Al-Haris ini dijadikan pembanding terhadap cerita-cerita yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal di dalam Al-Qur'an itu, ada ayat yang berbunyi tentang asatirul awwalin. Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Boleh Bapak Ibu cek, ada berapa banyak kalimat yang serupa di dalam Al-Quran tentang kalimat asatirul awwalin. Apa artinya asatirul awwalin itu? Arti daripada asatirul awwalin itu adalah dongeng-dongeng belaka atau dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Mengapa An-Nadhr ibn Al-Haris membawa dongeng-dongeng terdahulu? Dia katakan bahwa Al-Quran risalah yang dibawa oleh Muhammad ini adalah dongeng. Bukan tanpa alasan.
Alasan yang pertama yang dibawa oleh An-Nadhr ibn Al-Haris adalah untuk memberikan perbandingan kepada orang bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu tidak benar. Yang dibawa oleh Muhammad adalah tidak benar. Yang kedua, ada seorang pemuda yang serupa dengan gaya penentangannya berbeda dengan gaya yang lain. Namanya Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah melakukan serangan kepada Nabi bukan dengan fisik secara terang-terangan. Bukan dengan senjata, bukan dengan menyakiti. Tetapi menggunakan satu pernyataan yang sangat serius. Yang dari dulu sampai sekarang itu terjadi. Apa itu serangannya? Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sahirun kadzdzab. Sahirun kadzdzab. Apa artinya sahir? Sahir artinya tukang sihir. Kadzdzab artinya pendusta. Jadi Nabi ketika berada di Mekah itu serangannya bukan hanya fisik, bukan hanya kekerasan, tapi juga Nabi diserang dari sisi pemikiran. Nabi diserang dari berbagai macam arah, termasuk salah satunya melemahkan Al-Quran yang dibawa. Risalah yang dibawa. Baik, kita lihat. Ketika Allah mengatakan annahu fakkara wa qaddara wa kaifa qaddara. Ketika Allah memperingatkan seorang pemuda bernama Walid ibn Al-Mughirah yang menurunkan ayat tentang annahu fakkara wa qaddara thumma kaifa qaddar. Allah ingin tunjukkan kepada umat muslim, hei umat muslim, akan ada orang-orang yang datang memberikan penentangan terhadap kalian dengan bentuk yang serupa seperti Walid ibn Al-Mughirah. Dulu di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda bernama Dzul Khuwaisirah. Pernah dengar nama ini Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang pernah dengar nama Dzul Khuwaisirah? Walid ibn Mughirah sudah pernah dengar juga? Pernah dengar nama Walid ibn Mughirah? Pernah dengar namanya An-Nadhr ibn Al-Haris? Assalamualaikum. Bapak-bapak pernah dengar nama Walid ibn Mughirah belum? Ay, pantaslah. An-Nadhr ibn Al-Haris? Belum juga. Dzul Khuwaisirah? Belum juga. Nah, ini penting bagi kita Pak. Jadi Bapak Ibu, kelemahan umat muslim sekarang itu, dia tidak tahu sejarahnya. Kelebihan, kekurangan, keterbelakangan, kemunduran umat muslim sekarang, umat muslim tidak mengerti bagaimana perjuangan Nabi pada masa dahulu. Umat muslim sekarang tidak tahu bagaimana susahnya membangkitkan kembali, membangkitkan peradaban Islam pada masa dahulu. Jadi kalau kita tidak kenal nama orang-orang yang saya sebut tadi, itu wajar. Umat muslim mengalami keterbelakangan. Itu wajar. Bapak Ibu tahu nama-nama yang saya sebutkan ini, itu sudah menjadi risetnya orang-orang Eropa Pak. Nama-nama yang saya sebutkan tadi ini, itu sudah menjadi perhatian besar orang-orang Eropa pada masanya. Mengapa Walid itu mengatakan, Walid ibn Al-Mughirah ini, itu pernah mengatakan kepada Abu Jahal bahwa Islam yang dibawa oleh Muhammad atau risalah yang dibawa oleh Muhammad itu benar-benar risalah yang betul. Tapi Walid tidak mau masuk ke dalam Islam. Karena Walid ahli di bidang syair. Maka dia katakan bahwa Muhammad itu sahirun kadzdzab, penipu dan pendusta. Allah abadikan kalimat itu di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, kita tidak bisa lepas dari sejarah Pak, tidak bisa. Ketika Al-Quran ini dibuat dan dicetak dan dikumpulkan Al-Quran ini,
pada masa Utsman ibn Affan, ijtihad pengumpulannya terjadi pada Umar bin Khattab, pada masa pada masa Abu Bakar Siddiq, dengan ide daripada Umar bin Khattab. Eksekusi seriusnya terjadi pada masa Utsman ibn Affan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi terhadap Utsman ibn Affan? Fitnah yang muncul pada Utsman ibn Affan ketika itu adalah Utsman memanipulasi Al-Quran. Maka muncul yang disebut dengan mushaf Utsmaniyah. Kenapa tidak mushaf Abu Bakar? Kenapa tidak mushaf Umar bin Al-Khattab? Tapi mengapa mushafnya harus Utsman ibn Affan? Maka yang dikenal dengan sekarang namanya mushaf Utsmani. Bapak Ibu pegang sekarang itu namanya mushaf Utsmani. Kenapa kok mushaf Utsmani? Karena pada masa Utsman itulah pengumpulannya. Ini sekarang saya kasih tahu sejarahnya sedikit. Satu ayat dalam Al-Quran itu, ketika dikumpulkan itu, satu ayat itu harus menyesuaikan 10 orang. Jadi dipanggil 10 sahabat yang hafal Al-Quran untuk memvalidasi satu ayat. Kalau dari 10 orang ini, satu aja yang tidak tepat, satu aja. Jangankan tidak hafal, satu aja yang tidak tepat. Tidak tepat dalam arti kata bisa salah di ujung, bisa salah di tengah, bisa salah di awal, itu diganti. Kembalikan 10 orang tadi, panggil 10 yang lain lagi, divalidasi lagi. Begitulah berhati-hatinya menuliskan ayat itu. Dikumpulkan itu dari berbagai macam bentuk, itu dikumpulkan tuh Pak, dikumpulkan. Jadi bukan mudah memperjuangkan Islam ini, tidak mudah Pak. Kita ini tinggal terima jadi. Itu saja susah mempertahankan. Makanya Nabi mengkhawatirkan umat itu sekarang. Pernah Bapak Ibu dengar kalimat Nabi dalam ketika ruh sampai di tenggorokan itu Nabi bilang apa? Ummati, ummati, ummati. Benar gak? Pernah dengar Bapak Ibu? Kalau pernah dengar, itu apa artinya? Artinya 2. Satu kekhawatiran, satu rasa sayang. Kenapa Nabi tahu? Inna Rabbi inna hudna adlalna khatiran minan nas. Itu Nabi sebutkan dalam surat Ibrahim. Itu Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya Allah, kata Nabi, inna hudna adlalna kathiran minan nas. Itu iblis-iblis itu telah banyak menyesatkan manusia. Bayangkan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka, mereka itu pada hakikatnya hamba-hambamu. Itu Nabi bilang ummati, ummati, ummati. Itu tujuannya cuma 2 Pak. Satu, rasa kasih sayang Nabi kepada kita. Yang kedua, kekhawatiran Nabi. Apa Nabi punya kekhawatiran kepada kita Pak Ustaz? Oh bukan tidak punya Pak. Banyak. Saya punya satu buku. Judulnya itu Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-arba'una hadithan fi khawfin nabi an ummati. Ada 40 hadis yang sahih. Kalau setelah diurut jumlah hadis itu sekitar 36. Tentang kekhawatiran Nabi terhadap umatnya di akhir zaman. Persoalannya itu baru dari hadis yang sahih. Belum dari hadis yang lain. Yang hasan, yang lemah. Dari sisi hadis yang sahih saja sudah 36. Bagaimana dengan hadis yang lain? Artinya Bapak Ibu, kekhawatiran Nabi itu bukan main-main. Sampai Allah berani katakan khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Anak Bani Adam, kata Allah. Aku ciptakan kalian ini bukan untuk main-main. Tujuan kalian ibadah, jangan main-main dalam ibadah. Serius. Karena fitnah kalian di akhir zaman itu jauh lebih besar daripada fitnah pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu.
Jadi kalau kita hari ini tidak mengenal cerita di balik perjuangan Nabi, itu kita salah besar, Pak. Salah besar. Maka kenapa hari ini umat Islam itu dalam pelajaran keagamaannya mereka tidak terlalu fokus pada bagaimana Islam ketika itu bangkit. Islam ketika itu berada pada peradaban yang sangat jaya. Dalam catatan sejarah mulai dari baginda Nabi sampai runtuhnya Turki Utsmani, boleh cek, Pak. Boleh dicek. Semenanjung dunia ini, Pak, pernah enggak yang tidak pernah ditaklukkan oleh Islam? Hampir tidak ada, Pak. Hampir tidak ada. Pertanyaan muncul, mengapa umat muslim hari ini tidak kenal itu? Itu pertanyaannya, Pak. Kenapa orang-orang Eropa itu merasa sakit hati dengan kita, dengan Islam itu? Mereka merasa pada masa kejayaan Islam itu, mereka melihat bahwa Islam itu telah mengambil kekuatan mereka. Padahal tidak. Tidak sama sekali. Hanya karena mereka tidak terima Islam menjadi agama yang terbaik, mereka tidak terima. Tapi bayangkan umat muslim hari ini justru menyadarkan diri mereka sendiri bahwa Islam tidak betul-betul benar kecuali mereka yang harus membenarkan pemikiran yang lain. Apa bedanya dengan Walid ibn Mughirah manusia sekarang? Tak ada beda. Tak ada bedanya. Walid ibn Mughirah mengatakan Nabi Muhammad pendusta, tukang sihir. An-Nadhr ibn Al-Haris mengatakan Muhammad itu tukang dongeng yang suka bercerita tentang dongeng orang-orang terdahulu. Asatirul awwali. Jadi perang pemikiran ini, Pak, bukan hanya terjadi pada masa sekarang. Pada masa dahulu sudah terjadi. Makanya para ulama sekarang mengatakan, kalau Anda tidak punya ilmu dan iman, maka mohon maaf, Pak, Anda tak akan selamat, tidak akan selamat. Anda cuma punya ilmu tapi tidak punya iman, tidak selamat. Anda cuma punya iman tapi tidak punya ilmu, juga tidak selamat. Anda harus punya 3. Ilmu, iman, amal. Apa Bapak Ibu? Ilmu, iman, amal. Bayangkan ketika Nabi mengatakan nanti, kata Nabi, akan masuk fitnah-fitnah itu ke dalam rumahnya orang Arab. Itu kiasan, Pak. Kiasan. Kiasannya apa? Nabi katakan akan masuk fitnah-fitnah itu ke rumah orang-orang Arab. Bukan berarti fitnah cuma masuk ke rumah orang Arab saja, bukan. Tapi apa yang terjadi? Fitnah-fitnah itu akan masuk ke rumah kita. Buktinya, boleh Bapak Ibu cek sendiri di rumah Bapak Ibu. Seberapa pesat, seberapa banyak nilai agama yang Bapak Ibu terapkan dalam rumah. Terkhusus bagi suami. Seberapa besar Anda telah menerapkan kekuatan sebagai seorang suami di rumah tangga Anda. Itu paling sederhana, Pak. Salah satu penyebab runtuhnya atau keterbelakangan umat muslim hari ini, dalam rumah tangga mereka sulit ditemukan nilai-nilai agama. Sulit ditemukan. Tapi kami sholat ke Ustaz, sholatnya jalan, nilainya tidak. Tapi kami baca Qurannya jalan, nilainya tidak. Tapi kami sedekah, iya sedekah oke, sholat jalan, kemudian puasa oke, tapi nilainya tidak. Itu yang menjadi persoalan kita. Orang puasa yang dijaga itu apa? Makan minum atau yang dijaga nafsunya? Yang dijaga apanya? Nafsunya atau apanya? Makan minum atau nafsunya? Dua-duanya. Syahwatnya dijaga. Tapi mengapa lisannya tetap mencaci? Tapi mengapa istrinya masih melawan pada suami? Tapi mengapa suaminya kok mohon maaf masih bisa menggunjing? Artinya kan puasanya nggak main, Pak. Jalan puasa fisik,
Tapi tak main secara nilai. Sholat jalan-jalan sholatnya Pak. Tapi apa pernah kita keras terhadap anak kalau anak tak sholat? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak-bapak lah khusus. Mana yang lebih kuat di rumah itu? Istri atau bapak-bapak? Hah? Itu pengakuan tuh Pak. Mana yang paling kuat? Ustadz, mana yang paling kuat? Istri atau Ustadz? Jujur aja. Istri. Dek, sholat dek. Bang, abang aja dulu. Aku lagi ngurus anak nih. Atau abang yang ngurus anak, biar aku sholat. Itu karakter istri sekarang Pak. Bang, adek sholat dek. Sudah jam berapa nih? Kata istrinya, oke, abang urus anak biar aku yang sholat ya. Atau aku urus anak dulu baru aku sholat. Pilih mana bang? Terserah adik aja lah. Saking takut laki terhadap istri itu. Hah? Oh, enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Itulah karakter kita sekarang Pak. Apa kata beliau? Kan aku udah sampaikan itu enggak salah awak. Enggak bisa begitu. Kalau bapak berumah tangga cuma 1 hari boleh bapak katakan begitu. Tapi karena rumah tangga ini sampai mati Pak. Sekuat apa kita? Uang dengan istri saja kita tunduk Pak, takut. Itu baru dengan istri. Bagaimana dengan anak? Terkhusus atu-atu. Sekuat apa Anda dengan cucu Anda sekarang? Menengok cucu menangis. Nak ngapa cung? Mau apa cung? Kata dia. Aku mau nonton kata dia. Ini pakai HP atu aja lah. Mak bapaknya sudah serius melarang HP, dia tukang bawa pagi HP. Coba bayangkan. Jadi kita nih Pak, banyak mengakui yang sholat, yang puasa, yang zakat. Tapi kita sendiri tak mampu mengurus nilai-nilai itu dalam rumah tangga. Bayangkan, fitnah itu masuk ke dalam, tak jauh Pak, dalam rumah tangga kita. Lebih penting mana, Piala Dunia atau salat subuh? Bapak Ibu lihat tadi malam, bukan tadi malam ya. Enggak tahu tadi malam masih ada? Oh ada yang nonton. Rame Pak. Nobar tuh rame. Yang nobar ya, yang tak nobar tak usah. Tapi salat subuhnya lewat Pak. Anda mau nonton bareng silahkan. Kalau saya singgung, banyak kita singgung Pak. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, yang hidup di tengah malam hari itu cuma setan sama iblis saja, jin. Kecuali orang-orang yang beribadah. Apa jawaban iblis dengan Tuhan itu, dengan Allah itu? Yang lebih, kata iblis itu, enggak mungkin aku sujud kepada manusia itu. Aku kan lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan manusia itu dari tanah. Engkau ciptakan aku dari. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih kuat, api atau tanah? Api berada di atas tanah atau di bawah tanah? Api itu, Bapak kalau bakar-bakar itu di atas begini atau di atas tanah? Di bawah langit, di atas tanah. Tahu kenapa iblis itu bilang begitu? Api itu selalu berada di atas tanah. Makanya iblis katakan, engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Kami lebih baik, kata iblis. Pertanyaannya, pernah enggak iblis berpikir, kalau api ini tadi ditumpuk pakai tanah, kira-kira mati enggak api itu? Iblis tuh enggak sampai situ otaknya. Cuma angku dan sombongnya. Cuma apa kata Allah? Allah kasih waktu. Kata iblis, dia minta, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Itu ketakutan Nabi. Iblis tuh masuk dalam rumah. Nonton bola dari jam 3, jam 2 sampai jam 4 Pak. Sholat subuhnya jam 8. Yang salah bolanya atau manusianya? Salah Pak. Yang salah tuh iblis. Kenapa kok ada dalam rumah dia? Itu masalahnya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kita lihat Pak. Iblis itu punya kawan enggak kira-kira? Kita lihat ya dalam hadis Nabi. Meskipun hadis ini dipertentangkan oleh para ulama,
Apa kata Nabi? Iblis, man rufaqa'uka min ummati. Iblis, siapa saja kawan-kawanmu dari umatku di hari kiamat, kata Nabi. Nabi tanya sama iblis, ada enggak kawan-kawanmu kelak di hari kiamat itu dari umatku, kata Nabi. Dijawab sama iblis, hum asyara, kata dia. Mereka ada 10, kata dia. Coba bayangkan. Saya berharapnya yang hadir ini tidak masuk dalam kategori yang 10 nih, Pak. Serius, Pak. Jadi jangan dikira orang yang sholat itu tidak terjebak dalam kawannya iblis. Berapa jumlahnya tadi? 10? 10 itu Pak dikerucuti oleh Nabi. Dari 10 tadi ada yang 6 masuk neraka tanpa hisab. 6-nya masuk neraka tak perlu dihisab. Sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab, kata Nabi. Ada 6 golongan yang masuk neraka tidak perlu dihisab. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal pilih saja, masuk neraka tanpa hisab atau masuk surga meskipun harus dihisab. Pilih mana? Saya ulangi, masuk neraka tanpa hisab, tidak perlu dihisab, atau masuk surga meskipun harus dihisab. Nah, saya nomor 3, Pak. Kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Mau enggak Bapak Ibu begitu? Ya, jangan mau dihisab, Pak. Siapa yang sanggup? Ada yang sanggup mau dihisab dulu? Kalau ada yang sanggup boleh uji coba lah, kekebalan. Coba uji coba kekebalan boleh juga. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kata Nabi, pemimpin yang zalim, pemimpin yang diktator, pemimpin yang pokoknya pemimpin yang curang lah. Curang, diktator, zalim, semuanya Pak. Dalam hadis Nabi itu disebutkan sultanun jur. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan sultanun jair. Sama tuh, sultanun jair dan jur itu sama artinya. Tapi dalam riwayat yang lain ada kekhawatiran Nabi di akhir zaman itu, kata Nabi, akhwafa ma akhafu alaikum ghairat dajjal. Aku mengkhawatirkan umat manusia di ke depan hari, kata Nabi, selain daripada Dajjal. Ada yang dikhawatirkan Nabi selain daripada Dajjal. Ditanya oleh sahabat, siapa yang engkau khawatirkan? Apa yang engkau khawatirkan selain daripada Dajjal? A'immatul mudillin. Siapa a'immatul mudillin itu? Pemimpin yang menyesatkan, imam-imam yang menyesatkan. Mudillin, menyesatkan. Lihat kalimat yang disampaikan oleh Nabi ketika berdialog dengan Allah dalam ayat Ibrahim yang tadi kita sampaikan. Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya mereka, adlalna, menyesatkan banyak manusia. Siapa yang kalimat di situ disebut oleh Nabi itu? Yang disebutkan oleh Allah dalam itu? Iblis. Sama dengan yang tadi, Pak. Jadi korelasinya begitu. Kita ini kan tidak takut dengan iblis. Makanya iblis bilang, ngapain aku capek-capek, ini anekdot saja Pak. Lucu-lucuan aja. Kata iblis, ngapain aku capek-capek menghasut manusia sekarang. Orang mereka udah jadi iblis semua, kata dia. Jadi tidak mau lagi dia turun untuk menghasut kita. Karena sudah saking banyaknya iblis tadi. Apakah iblis tak masuk ke dalam masjid? Masuk. Setan tak masuk dalam masjid? Masuk. Jangankan dalam masjid. Di depan itu aja ada setan-setannya Pak. Tapi jangan diterawang ya. Tidak usah ditengok mana setannya seperti apa. Enggak, itu tersinggung Pak Imam kita nanti. Tapi poinnya begitu Pak. Jangankan di dalam soft yang di sini Pak. Di soft imam saja setannya ada. Apa kata setan? Baguskan bacaanmu Mam. Biar orang terpesona. Itu setan Pak. Setan itu. Coba bayangkan sulitnya menjadi manusia yang baik itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita disuruh putus asa? Disuruh kita putus asa terhadap melakukan kebaikan tersebut? Tidak, justru kita diperintahkan untuk melawan. Lawan iblis tuh. Inna hadza sirati mustaqima, fala tattabi'us subul. Itu kata Nabi. Jalanku tuh lurus. Jangan kalian ikut ke kanan dan ke kiri, ikut lurus tuh aja.
Cuman kan kita lebih senangnya jadi orang ini kan inovatif, inisiatif, suka bervariatif, suka bervariasi, suka berinovasi, suka berkreasi. Jalan tuh sudah bagus-bagus, lurus, aku mau coba jalan ke kanan lah. Coba ke kanan. Di tengah, di antara kanan dan kiri kata Nabi, di situ ada setannya yang memanggil, sini bro, kata setan. Aku butuh kawan nih. Kalau yang manggil tuh rupanya jelek, biasa aja Pak. Tapi kalau yang manggil tuh mohon maaf. Mau jadi apa bro? Rumah bertingkat, mewah, harta melimpah, istri 3, halal semua. Goyang enggak tuh kira-kira? Jangan salah. Yang tadinya belok ke kanan tergantung pada iman. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh menafsirkan ayat tersebut. Begitulah Allah ingin menunjukkan kepada kita jalan itu lurus. Jalan yang lurus ini jangan dibengkok-bengkokkan. Siratal mustaqim. Pertanyaannya apa maksud siratal mustaqim itu? Coba teruskan ayatnya. Siratal ladzi an'amta, yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan kenikmatan itu? Mukmin, Pak. Muslim mukmin. Ghairil maghdub. Tapi bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai itu? Yang menyimpang. Jadi jalan Allah itu lurus, bukan ke kanan, bukan ke kiri, Pak, lurus. Nah, jadi kita ini diperintahkan jadi manusia lurus. Makanya sekarang ada namanya garis lurus. Bapak tinggal pilih aja Bapak Ibu mau jadi garis lurus atau garis mana. Kalau mau jadi orang yang garis lurus harus ikuti aturan. Kalau tidak mau ikut aturannya bengkok Pak. Makanya hati-hati betul. Tengok mas dalam rumah tuh. Tengok anak belum sholat. Nak sholat. Iya mak bentar lagi. Ya. Nak sholat. Ya mak 5 menit lagi. Ya. Nak sholat. Itu bagusnya kira-kira diapain tuh Pak? Nak sholat. Nak sholat pam gitu Pak. Lemparin HP itu Pak. Kalau enggak usir dia. Kalau kau tak mau sholat kau jangan tinggal di rumah nih nak. Jangan bawa setan ke sini. Orang tua sekarang kan tak berani begitu Pak. Orang tua sekarang takut sama anak Pak. Takut. Berani keras dalam yang lain tapi tak pernah keras dalam urusan ibadah. Dalam urusan lain keras dia. Keras. Aku ini udah capek nak cari duit untuk kau. Patuhlah sikit sama orang tua. Iya Pak. Tapi pas urusan ibadah. Ngaji nak. Iyalah Pak nantilah. Agak apa sakit gigi sedikit. Tapi tidak tahu gigi yang mana yang sakit. Oh sakit kan nak, yalah, tak apalah. Orang tua tadi ini saking pintarnya ditipu sama anaknya. Padahal tidak sakit apa-apa Pak. Begitulah kondisi kita sekarang. Dalam rumah tuh Pak, dalam rumah. Jadi kadang-kadang berpikir kita Pak. Bagaimana Islam ini mau berdiri Pak. Mau berdiri tegak begini itu bagaimana? Sementara umat muslimnya itu bukan menegakkan justru menurunkan. Islam ya mau kita dirikan seperti ini Pak. Tapi justru umat muslim itu yang menurunkan dia. Kapan Islam itu mau berdiri tegak Pak? Sementara umat muslim yang ada di dalamnya justru menurunkan. Bukan menegakkan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sampai di sini aman atau tak aman? Nah, sekarang kita lihat. Apakah itu bagian daripada problematika? Iya. Itulah problematika umat sekarang. Jauhnya nilai agama dari umat muslim itu sendiri. Wajar kalau Nabi katakan ummati, ummati, ummati. Mengapa mereka dulu berjuang Pak melawan Walid ibn Mughirah? Bukan Walid yang di Malaysia ini ya. Walid ibn Mughirah, bukan Walid dalam film itu, bukan. Tapi hampir sama karakternya Pak. Walid yang dalam film itu jual agama, Walid ibn Mughirah ini merusak agama.
Sama dengan Nadar ibn al-Haris. Apa bedanya kita sekarang? Enggak, Pak. Bedanya cuma satu. Walid tidak Islam. An-Nadar tidak Islam. Tapi Dzul Khuwaisirah Muslim. Apa kata Dzul Khuwaisirah? Muhammad, yang adil kau. Yang adil. Apa kata Nabi? Kalau aku tidak bisa berlaku adil, terus siapa yang mau melakukan keadilan? Umar bin Khattab mendidih badannya, Pak. Diambilnya pedang. Da'ni an aktul, kata Umar. Udah biarkan kubunuh aja nih orang. Kata Nabi, jangan. Biarkan dia pergi. Akan muncul orang-orang seperti dia dari kalangan kalian. Kata Nabi. Itu cicit-cicitnya, Pak. Sampai sekarang tuh cicit-cicitnya Dzul Khuwaisirah tuh sampai sekarang ada tuh, Pak. Orang-orang itu yang menentang agama padahal mereka muslim, Pak. Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Nah, maka kita lihat, perlukah kita menganalisa problem umat sekarang? Penting, sangat penting sekali. Kalau kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi, kita lihat Muhammad Al-Fatih, kita lihat Imam Al-Ghazali, kita lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya dalam catatan sejarah. Mereka menganalisa problematika apa masalah umat muslim sekarang. Kalau dibilang masjid, banyak, Pak. Masjid di Pekanbaru ini ribuan. Cuma alhamdulillah, Pak, softnya tak lebih dari 5. Tak pernah sampai. Nah, kecuali salat Jumat. Kata orang Yahudi, ada 3 orang Yahudi berdiskusi. Yang satu bilang, aku khawatir dengan umat muslim ini. Ketika sholat Jumat itu rame mereka. Ada seorang Yahudi yang kedua, dia bilang gini, aku sama sekali tak khawatir. Tak khawatir sama sekali. Kenapa kok tak khawatir? Kalau cuma sholat Jumat itu biasa. Cuma kalau sholat subuhnya rame sama kayak sholat Jumatnya, itu baru kita khawatir. Coba bayangkan, Pak. Masjidnya megah-megah, Pak. Di mana-mana masjid megah sekarang. Tapi coba sholat. Coba sholat. Masjid An-Nur tuh, Pak, mohon maaf ya, Masjid An-Nur tuh bukan besar lagi, Pak. Masjid An-Nur itu dari depan tuh kita kelihatan tuh, itu ikon, Pak. Itu kalau sholat, Pak, mohon maaf. Berapa sop, Pak? Pernah Bapak sholat di situ? Berapa jumlah sopnya kalau sholat zuhur? 1 sop enggak penuh, Pak. 1 sop enggak penuh. Itu baru sholatnya, Pak. Kalau kajiannya lebih banyak tiangnya daripada jamaahnya, Pak. Serius, Pak. Saya pernah sholat asar di situ. Kalau sholat asar, Pak, sholat asar. Masuk saya ke dalam masjid itu. Alhamdulillah, Pak. Itu barisan imam itu. Mungkin waktu itu saja. Mungkin waktu itu saja. Mudah-mudahan setelahnya tidak. Itu sholat ini imam. Di belakang imam itu tak lebih dari 10 orang. Itu saja yang ada. Itu masjid sebesar itu penghuninya cuma segitu, Pak. Kita tidak mengkritiki siapapun ya. Kita mengkritik semuanya, Pak. Coba bayangkan masjid-masjid kita nih. Begitu banyaknya masjid. Orang berlomba-lomba pengen bangun masjid, Pak. Pengen baguskan biar nyaman. Benar. Bagus, Pak. Cuma yang harus Anda pikirkan sekarang bukan liftnya bagus. Tapi bagaimana orang di dalam masjid ini masuk. Ambil peran masing-masing. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini bawa anaknya ke masjid? Yang subuh ini yang bawa anaknya ke masjid. Jangan tengok-tengok anak orang, tengok anak kita, tengok. Itulah karakter, Pak, cerminan pertama. Kita sendiri tak berani bawa anak kita ke masjid. Kenapa tak bawa cucu ke masjid? Tidur tadi dia. Pas balik ke rumah masih tidur juga dia lagi. Pertanyaannya siapa? Kita saja tidak perhatian dengan mereka, Pak. Kita tidak perhatian. Jadi problematika ini harus dianalisa. Apa masalahnya? Jangan-jangan yang kita suapkan ke anak ini yang haram, Pak. Jangan-jangan kita ini memang tidak punya perhatian kepada anak. Jangan-jangan kita tidak punya rasa sayang kepada cucu. Sayang pada urusan dunia tapi tak sayang dalam urusan akhirat, Pak. Itu problematika. Ini baru kita tarik dalam rumah tangga. Bagaimana kalau kita tarik dalam skala yang lebih besar, Pak? Bagaimana riba-riba internasional ini, riba-riba yang global yang dilakukan oleh dunia sekarang, mau kita singkirkan. Wong kita saja mohon maaf,
masuk ke dalam rekening BRI, ada tambahan duit 1.000 rupiah, kita nikmati Pak. Anda nabung, ya. Berapa nabung? Nabung cuma 10 juta. Dapatlah per bulan 1.000. Kadang paling banyak 2.000. Itu masuk rekening. Itu riba pun kita ambil. Terbayang enggak sama Bapak? Bagaimana kita mau melawan riba yang global itu? Bagaimana kita mau melawan dajjal-dajjal yang global ini Pak? Sementara mohon maaf Pak, harga diri kita saja tak pernah kita jaga Pak. Riba haram. Minjam duitnya mana? Ke bank konvensional juga. Apa yang mau kita buat? Jadi kita ini tidak punya pendirian. Ini problematika kita. Maka bagaimana cara kita menganalisis apa masalahnya? Satu Pak, masalahnya lemahnya ilmu. Apa lemahnya Pak? Ilmu. Kita nih cuma dicekoki yang penting kau sholat. Kalau kau udah sholat dah aman. Mau kau riba kek, mau apa terserah, yang penting sholat. Ini cekokannya yang seperti ini nih masalah nih Pak, masalah. Sehingga yang tertanam dalam pikiran kita sekarang ini yang penting sholat, mau aku riba kek, mau apa yang penting aku masih sholat. Mau aku korupsi kek, yang penting aku masih sholat. Mau aku manipulasi, mau markup anggaran kek, yang penting aku masih sholat. Mau yang penting aku ini main suap-suapan, yang penting aku masih. Dan parahnya lagi Pak, bangga kita dengan pelaku-pelaku suap korupsi itu, bangga kita Pak. Ayo awas. Calon gubernur datang, calon gubernur. Koruptor. Bangga kita. Coba bayangkan. Dan ini disampaikan Pak. Kita kan tidak mau menyampaikan begitu. Calon gubernur itu koruptor, kita bangga. Bahkan kita rela berkelahi dengan dia. Hilang marwah kita demi dia. Koruptor Pak. Sedangkan ulama yang begitu kokohnya menyebarkan agama, dihina, dicaci, dimaki, kita diam aja. Koruptor kita junjung, tukang suap kita junjung, kita dukung. Yang alim, yang kuat di bidang agama kita runtuhkan, kita celah, kita caci, kita maki. Coba bayangkan. Gaya berpikir yang terbalik. Du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Apa kata guru saya? Umat muslim ini krisis 3. Krisis ilmu, krisis kesadaran, krisis Al-Quran. Itu krisis 3. Dinukil oleh Dr. Mawardi Muhammad Saleh dari kitabnya Malik Ibn Nabi. Dalam judul kitabnya Az-Zahir Al-Quraniyah. Beliau tulis Pak. Saya upload di Facebook tulisan beliau. Saya share di Facebook. Begitu cerdasnya gaya berpikir. Betul Pak memang. Orang-orang berilmu saja tertipu dengan para koruptor, tertipu dengan para suapers. Tahu suapers Pak? Tukang suap. Tertipu Pak. Kau mau jabatan sebagai apa? Aku cukup sebagai ketua pasca sarjana. Padahal rektornya naik Pak. Mohon maaf, naik rektornya kerjasama dengan siapa? Beli jabatan Pak. Bangga dia. Didukung Pak. Oke, aku dukung. Nanti kalau kau sudah duduk, kau ambil jabatan wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3. Atau ketua pasca sarjana. Udah begitu sekarang. Di mana letak ilmunya? Di mana letak imannya? Di mana letak harga diri agamanya? Mana makhasidnya? Mana tujuannya? Tapi petatang petenteng bawa gelar Pak. Apa gelarnya? Profesor. Di universitas mana? Universitas Islam. Tapi apa? Kebayang gak sama kita semua? Jadi kadang-kadang kita nih yang meruntuhkan nilai harga diri agama diinjak oleh muslim itu sendiri. Yang tidak pernah bangga dengan nilai agama. Tertawa kita dengan mereka-mereka itu. Koruptor kok bangga. Suapers kok bangga. Duduk dengan hina bangga. Maka
Maka wajar Pak kalau iblis itu diciptakan dari api. Semua tempatnya dia iblis itu panas semua Pak. Mana ada api itu dingin Pak. Tapi orang berlomba-lomba cari api. Bukan berlomba-lomba cari AC. Yang dicari api. Ada Nabi katakan begitu dalam hadisnya. Ada. Inna masalika masalin nas. Warajulin istauqada nara. Ketika Nabi mempermisalkan diri dia seperti seorang pemuda yang sedang menghidupkan api. Datang binatang melata mendekat kepada api. Binatang melata tadi, pemuda tersebut ambil satu-satu. Binatang, kata pemuda tadi, jangan kau dekat dengan api, ditarik satu-satu. Tapi saking banyaknya binatang melata itu Pak, kewalahan pemuda tersebut. Itulah permisalan Nabi Pak. Aku nih kata Nabi, di hadapan manusia ini sama seperti pemuda tadi. Hidup api neraka nih. Nabi kata kepada kita semua, jangan kalian masuk neraka, jangan ditarik satu-satu, jangan masuk neraka. Apa kata manusia? Enak panas, enak, kami datang aja ke sana katanya. Sekarang saya tanya apa tukang suap itu mereka enggak tahu kalau itu haram. Sekarang saya tanya Bapak Ibu cari satu orang saja. Tukang minum khamar. Coba tanyakan sama tukang minum khamar nih. Tanyakan sama dia. Kira-kira sholat itu baik tak? Kira-kira tukang orang yang minum khamar ini bilang apa? Sholat itu baik apa tidak? Menurut orang minum khamar ini. Saya berani katakan begini Pak karena saya tahu. Satu ketika Pak, saya pernah tanyakan tukang judi. Tukang judi saya tanya. Pak, apa sebenarnya hukum judi ini? Haram Pak. Tapi dia sedang main judi Pak. Sedang main judi, dia kata apa? Apa hukum judi itu? Haram Pak. Saya tanya kalau haram ngapa Bapak main? Inilah agak susahnya kami ini Pak. Coba bayangkan. Oke itu dia jawab ya Pak. Apa katanya? Sama tukang suap juga begitu Pak. Apa hukum suap itu haram? Itu masih mending Pak kalau tukang suap itu bilang dia haram itu. Berarti masih sadar dia. Meskipun dia buat. Ada tukang suap. Dia bilang begini, ini saya masih ingat betul Pak. Ini yang ngomong ini, kebetulan yang ngomong ini di Masjidil Haram. Bukan di Masjidil Haram, di Tanah Mekah. Ini ada seorang calon anggota dewan. Dia bilang begini sama saya. Pak Ustadz, kalau memang suap itu haram, berapa standar keharamannya? Ini mulai ngajak apa nih? Ngajak cari celah. Saya jawab, mau 100 rupiah pun bang. Jangankan 100 rupiah. 5 rupiah saja haram. Saya bilang. Enggak Pak Ustaz, salah. Yang benar itu 100 ribu ke bawah tidak suap. 100 ribu ke atas baru suap. Saya bilang, ini kok kacau juga kayak. Begitu kok yang tertulis dalam aturan kata dia. Baru dari situlah saya tahu Pak. Saya cek Pak. Bener Pak. 100 ribu ke atas baru suap, 100 ribu ke bawah tidak suap. Artinya kalau 100 ribu ke bawah tidak dikatakan suap, kira-kira haram enggak? Secara pikiran tidak haram karena tidak suap. Tapi 100 ribu ke atas dikatakan suap, baru dia haram. Sekarang saya tanya, rusak enggak gaya berpikirnya kira-kira? Bagaimana rusaknya? Gimana rusaknya? Apa kata mereka? Itu cuma biaya terima kasih Pak. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ada enggak yang dapat mukena ketika pemilihan wali kota kemarin? Pemilihan calon gubernur dan wali kota kemarin. Kalau ada yang dapat berarti itu haram berarti itu. Haram Pak. Kita frontal saja. Haram. Kalau Bapak Ibu bilang itu cukup ini. Enggak haram. Yang berangkat pergi. Yang diberangkatkan kemana-mana oleh calon-calon itu haram. Kain sarung cuma Ustaz kami bawa setiap sholat Ustaz. Anda bawa barang yang haram sholat itu. Kira-kira terfikir enggak sama Bapak Ibu? Pernah enggak kita dapat uang 100-200 kita suapkan ke anak? Itulah yang membuat anak kita susah sholat. Dapat duit 100 ribu. 100 ribu cuman Pak. Harga diri agama kita jual. Kita kasih anak itu makan dengan yang haram tadi. Du'ful iman.
yang kedua. Lemahnya Mengapa terjadi begitu? Krisis kesadaran. Tadi yang pertama krisis apa? Krisis ilmu. Dalam pandangan yang lain, du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Yang kedua, lemahnya iman. Ini hasil analisa. Yang ketiga, lemahnya interaksi dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kasus yang kita sampaikan tadi, analisa yang kita sampaikan tadi, yang pertama, krisisnya umat muslim sekarang, krisis ilmu. Krisis yang kedua, krisis kesadaran. Dia tidak sadar kalau 100.000 ke bawah itu juga suap, dia nggak sadar. Yang penting api di dapur tetap hidup. Meskipun nanti di neraka dia tetap dibakar dari api itu. Tapi dia tak pernah berpikir, tidak pernah sadar Pak. Bahwa kita ini sedang ditipu, dia tak sadar. Kita jual harga diri kita dengan harga 500.000 saja. Kita jual Pak harga diri kita dengan harga 500.000. Setelah duduk, apa dia pernah sadar dengan Anda siapa? Justru mohon maaf, apa yang terjadi sekarang? Berantem Pak. Naik barang, turunnya sendiri-sendiri Pak. Naiknya barang, tapi masuk satu-satu. Paham maksud kalimat ini? Bisa dipahami Pak? Anda naik sama-sama, tapi mengapa kok masuk nerakanya satu-satu? Harusnya kalau Anda naik bersama masuk surganya bareng Pak. Jangan satu-satu. Yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Belum tentu juga. Bisa dipahami Pak? Jadi begitu ketidaksadaran kita sekarang. Maka disebut dengan krisis kesadaran. Umat muslim sekarang tidak sadar dan tidak bangga dengan nilai-nilai agama. Tidak bangga sama sekali. Dan yang terakhir, Al-Quran. Krisis interaksi dengan Al-Quran. Yang krisis interaksi dengan Al-Quran, kapan waktu kalau Allah izinkan kita bertemu, kita sampaikan. Sekarang kita lihat solusi terakhir Pak. Solusi dari apa yang disampaikan dari atas yang tadi kita sampaikan. Pertama, iman, krisis iman. Krisis ilmu yang pertama, krisis ilmu. Apa solusinya Pak? Solusinya Pak, tidak ada solusi kecuali umat muslim wajib cerdas, wajib pintar. Itu satu. Bagaimana cara pintarnya? Belajarlah. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Hukum mempelajari ilmu agama wajib. Selesai. Tidak ada orang yang tidak mau belajar agama dosa. Selesai Pak. Jadi sampai kiamat Bapak Ibu harus belajar agama. Belajar terus. Nah, yang begini-begini namanya belajar agama Pak. Belajar agama. Karena hukum mempelajari agama itu wajib ain. Kecuali ilmu-ilmu yang lain itu terserah. Yang kedua, krisis kesadaran. Kembalikan gaya hidup yang islami, ru'yatul Islam. Pandang nilai-nilai agama sebagai pondasi Pak. Pandang nilai agama sebagai pondasi. Perlahan, pelan-pelan Pak. Tapi sabar. Sabar. Isbiru. Wasabiru. Sabar dan sabarlah. Anak tidak mau sholat baru sekali. Kalau sampai 1000 kali dia baru mau sholat, lakukan Pak. Sampai 1000 kali. Yang penting dia sholat. Sabar. Kembalikan nilai kesadaran Pak. Lihat nilai agama itu tak akan ada satupun nilai agama itu yang bertentangan dari zaman. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang terakhir. Yang perlu kita sampaikan kepada kita semua. Fitnah-fitnah ini tidak akan keluar dari rumah kita kalau kita tidak mengusirnya. Apa maksudnya? Berjuanglah. Hidup kita nih cuma untuk juang Pak, bukan untuk santai. Nanti santainya kapan? Kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, itulah tempat istirahat kita yang senantiasa. Itu pun kalau masuk Pak. Maka berhusnuzonlah kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Saya cuma bisa mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali membuka pikiran kita. Sadarlah, Islam ini akan tetap tinggi. Yang kasihan itu pelakunya Pak. Kita yang harus sadar, bukan Islamnya.
Islam tidak akan pernah rendah, tetap tinggi. Yang akan masuk itu bukan Islamnya, yang masuk ke neraka itu pelakunya. Maka semoga kita ini termasuk orang-orang yang istiqamah. Semoga Islam yang tertanam dalam diri kita menjadi agama yang betul-betul hidup dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma rzuqna imaman 'adilah. Allahumma rzuqna imaman 'adilah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.